Pernah kepikiran gak sih pas lagi lihat sesuatu terus mikir, gimana ya cara ngukurnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu alat rahasia yang, wow, super canggih dan sebenarnya ada di mana-mana di sekitar kita. Ini bukan cuma sekedar rumus matematika yang bikin pusing di sekolah, tapi lebih kayak kunci buat ngebuka cara kita ngelihat dunia. Oke, siap? Kita mulai. Coba deh bayangin kita lagi ada di taman bermain ini. Kita lihat ada perosotan, kelihatannya tinggi dan panjang. Seru banget kan? Tapi, terus muncul satu pertanyaan simpel di kepala kita. Pertanyaannya, seberapa panjang sih sebenarnya perosotan itu? Maksudnya bagian meluncurnya itu loh. Nggak mungkin kan kita ukur pakai penggaris biasa dari atas ke bawah gitu aja? Jalurnya kan miring. Jadi gimana dong caranya kita bisa tahu jawabannya tanpa perlu repot-repot manjat sambil bawa meteran? Nah, masalah ini sebenarnya kayak teka-teki geometri, dan kuncinya itu tersembunyi di sebuah bentuk yang umum banget kita temui. Coba deh perhatiin baik-baik. Itu perosotan. Tiang penyangganya sama tanah di bawahnya, itu kan ngebentuk segitiga. Dan ini bukan cuma soal perosotan loh. Di mana-mana, dari gedung pencakar langit sampai layar HP kamu, sebenarnya ada banyak banget garis-garis tak terlihat dan sudut siku-siku yang ngebentuk teka-teki yang sama. Dan buat mecahin teka-teki ini jawabannya tuh ada di sebuah formula. Formula kuno yang elegan banget. Inilah kunci yang bakal ngebuka semuanya. Namanya Teorema Pitagoras. Dengar-dengar namanya kayaknya ribet ya, tapi tenang. Konsepnya itu sebenarnya simple banget. Yuk, kita bedah pelan-pelan. Oke, kenalin. Ini dia pahlawan kita, segitiga siku-siku. Ciri khasnya, dia punya satu sudut yang besarnya pas 90 derajat. Dua sisi yang ngebentuk sudut siku-siku ini, kita sebut aja sisi A dan sisi B. Nah, sisi miring yang paling panjang, yang letaknya persis di seberang sudut siku-siku, itu namanya C, atau istilah kerennya, hipotenusa. Dan ini dia rumusnya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kelihatannya simpel ya, cuma 3 huruf. Tapi jangan salah, ini formula yang luar biasa kuat. Inilah alat yang bakal kita pakai. Tapi mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih rumus ini bisa beneran jalan? Kok bisa gitu? Nah, jangan cuma percaya gitu aja. Yuk kita lihat bukti visualnya biar benar-benar klik di kepala. Oke, ini bagian yang keren banget. Coba bayangin kita bikin persegi di sisi A dan satu lagi di sisi B. Nah, luas dari dua persegi kecil itu, ingat kan? Luas persegi itu sisi kali sisi, jadi A kuadrat dan B kuadrat. Kalau digabungin, ajaibnya, luas gabungan keduanya itu bakal pas banget. Sama persis dengan luas persegi besar yang kita bikin di sisi miring C. Itulah kenapa A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Keren kan? Oke, sekarang bagian yang paling seru. Setelah kita tahu rumusnya dan paham logikanya, yuk kita lihat gimana teorema Pitagoras ini muncul di dunia nyata di sekitar kita sehari-hari. Ini contoh paling klasik nih, tangga yang nyender ke tembok. Jarak dari ujung bawah tangga ke tembok itu sisi A, tinggi tembok yang kesentuh tangga itu sisi B, nah panjang tangganya itu sendiri adalah sisi C, si hipotenusa. Cuma modal tahu dua ukuran aja, kita bisa nemuin ukuran yang ketiga. Praktis banget. Atau misalnya gimana caranya nyari jarak paling dekat antara dua tempat di kota? Kalau kamu jalan 3 blok ke timur, terus 4 blok ke utara, kamu sebenarnya udah jalan di sisi A dan B. Jarak lurusnya, seolah-olah kamu bisa terbang langsung ke tujuan, nah itu dia hipotenusanya. Inilah cara kerja GPS buat ngitung jarak garis lurus. Bahkan bisa kita bawa ke dunia 3 dimensi loh. Pengen tahu panjang diagonal di dalam sebuah kardus dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas? Kamu bisa pakai teorema Pitagoras 2 kali buat nemuin jawabannya. Berguna banget buat arsitektur atau desain. Oke, dasarnya udah dapat nih. Sekarang kita naik level yuk. Ada beberapa trik dan konsep tambahan yang bikin alat ini jadi jauh lebih serbaguna. Jadi, ada beberapa kombinasi angka bulat yang spesial banget yang kalau dimasukin ke rumus Pitagoras, itu hasilnya selalu pas. Kombinasi ini namanya triple Pitagoras, dan kalau kamu hafal beberapa di antaranya, ini bisa jadi semacam cheat code atau jalan pintas pas lagi ngitung. Nah, ini dia, beberapa yang paling sering muncul. Yang paling terkenal itu 3, 4, 5. Jadi kalau kamu lihat segitiga sisinya 3 sama 4, udah deh, nggak usah ngitung lagi sisi miringnya pasti 5. Sama juga kayak 5, 12, 13. Ini pola-pola yang sering banget muncul, baik di soal ujian maupun di konstruksi bangunan beneran. Terus, gimana kalau segitiganya bukan siku-siku? Apa rumusnya jadi nggak kepake? Tunggu dulu. Justru sebaliknya, kita bisa gunain variasinya buat nyari tahu jenis segitiga yang lain. Intinya gini,
Kalau hasil A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat, artinya sisi miringnya kependekan dan segitiganya itu lancip. Sebaliknya kalau hasilnya lebih kecil dari C kuadrat, berarti sisi miringnya kepanjangan dan itu adalah segitiga tumpul. Dan tentu saja, kalau hasilnya pas sama, ya berarti itu dia pahlawan kita, si segitiga siku-siku. Pada akhirnya, semua ini tuh balik lagi ke bentuk-bentuk dasar. Mirip kayak teka-teki Tangram ini. Dunia di sekitar kita itu sebenarnya dibangun dari gabungan segitiga, persegi, dan bentuk-bentuk simpel lainnya. Dan teorema Pythagoras ini adalah salah satu aturan main paling fundamental yang ngatur gimana semua bentuk itu saling berhubungan. Jadi, setelah ngobrolin semua ini, coba deh sekarang lihat sekeliling kamu. Lihat bayangan pohon di tanah, lihat bingkai foto di dinding, atau bahkan cara kamu motong sandwich jadi 2 segitiga. Garis tak terlihat dan segitiga siku-siku ada di mana-mana. Pertanyaannya sekarang, apa nih yang bakal kamu ukur?